Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yukita Dewi HS. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam arti sebenarnya adalah sistem pendidikan yang memungkinkan seorang pria menjalani hidupnya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga ia dapat dengan mudah membentuk hidupnya sesuai dengan tenet Islam. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya ialah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan hidupnya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali dalam upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Adapun tiga ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian pendidikan Islam yaitu Asy Syabani, dan yang kedua ada Dr. Muhammad S.A. Ibrahimi, dan yang ketiga ada Abudin Nata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Puri. Saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dan hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, dan budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nisa Dikita Paraudira dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan isi materi saya yang ketiga, yaitu kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kala sebagai lembaga satuan pendidikan. Sebagai mata pelajaran, istilah pendidikan Islam digunakan untuk suatu nama mata pelajaran di sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Adapun peran pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang pertama yaitu mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua, memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum yang diajarkan di sekolah atau madrasah memiliki nilai. Maka dari itu, pendidikan Islam dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran tersebut. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional sebagai lembaga. Sebagai lembaga, yang pertama, lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, lembaga pendidikan, madrasah, dan pesantren bersama dengan satuan pendidikan lainnya dalam sistem pendidikan nasional bersama-sama menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam madrasah diniyah berperan mendidik anak-anak yang drop out, anak-anaknya tidak berkesempatan memasuki lembaga pendidikan formal. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.